Got it. Oh, itu. Nah, baik anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Cika. Selamat pagi, Bu Cika. Selamat pagi, Bu Cika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Tadi siapa yang gilirannya berdoa? Yang pembuka, Monika. Monika sudah siap? Sudah. Ya. Waktu dan layar Ibu persilakan. Yang lain, sikap doa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kita semua sudah berkumpul di Zoom pada hari ini. Semoga Zoom hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Monika. Nama Bu Cika. Sebentar ya, Ibu menyiapkan PPT-nya. Loh, mana? Hilang. Hilang. Sudah tampak belum? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan, Bu Cika. Sudah kelihatan Bu Cika. Sudah terlihat full belum? Sudah. Sudah, Bu Cika, sudah. Ya. Nah, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Baik. Semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Jangan lupa untuk fokus untuk mendengarkan apa yang diberikan pada hari ini. Nah, Ibu PPT-nya nggak jalan. Bentar ya. Tapi hilang. Hilang. Hilang tadi. Hilang. Apa yang hilang? Kelihatan? Belum. Kelihatan. Kelihatan. Ya, pada hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Nah, sebelum ke materi, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja. Dalam muatan Bahasa Indonesia, nanti anak-anak, kita akan bersama-sama mencermati video percobaan aliran listrik menggunakan kentang, di mana tujuannya supaya anak-anak dapat mengidentifikasi langkah penggunaan alat dari teks petunjuk berdasarkan percobaan dengan tepat
Kemudian setelah mencermati videonya, anak-anak akan mampu membuat teks petunjuk pembuatan alat tersebut dalam bentuk poster dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Kemudian selain muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita juga akan mempelajari mengenai muatan pembelajaran IPA, di mana nanti Ibu akan sedikit memberikan penjelasan yang tujuannya siswa akan mampu mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, dan juga nantinya anak-anak akan mencari informasi mengenai berbagai energi alternatif ramah lingkungan, nah anak-anak dapat membuat mind map mengenai sumber energi alternatif ramah lingkungan di dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Gimana nih, sebelum kita memasuki materi, antusias nggak sih ini anak-anak semua? Pastinya nggak sabar ya menunggu tugas yang akan dikerjakan. Nah, kalau gitu Ibu mengingatkan untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini, oke? Oke, tadi aku dibilang ya, tapi di-mute. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, anak-anak, di rumah kita tuh banyak ya menggunakan energi listrik. Coba sebutkan ada apa saja tuh yang digambar yang menggunakan energi listrik. Radio, TV, dan kulkas ya. Matahari. Matahari yang pakai listrik. Enggak ya. Baik, di rumah kita tuh banyak sekali menggunakan energi listrik. Ada tadi yang disebutkan anak-anak. Ada radio, kulkas, kipas angin, TV, lampu, dan sebagainya. Nah, kira-kira adakah energi pengganti dari listrik ya anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ada. matahari, Energi Matahari, iya bagus, benar. Nah, tapi sebelum ke matahari, ternyata makanan yang kita konsumsi itu juga bisa loh. Contohnya seperti jeruk, apel, dan kentang. Nah, mereka itu selain kita makan, ternyata bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Penasaran nggak gimana caranya? penasaran dan heran. Nah, kali ini Ibu memiliki video percobaan. Di sini video percobaannya mengenai pembuatan aliran listrik menggunakan kentang. Nah, anak-anak silakan mencermati video tersebut, soalnya nanti akan dijadikan tugas di akhir. Oke, perhatikan ya. Percobaan membuat listrik. Udah bisa belum suaranya? Sudah. bisa. Sudah, tapi agak berisik tadi. Jadinya nggak terlalu kedengaran suaranya. Belum, aku belum dengar. Kalau begitu, di-mute dulu mikrofonnya biar terdengar. Selamat menyaksikan. Sebentar. Percobaan membuat listrik dari buah kentang. Pertama, kita sediakan 3 buah kentang, kemudian paku sebanyak 3 buah, lalu ada kawat tembaga. Nah, kawat tembaga ini saya ambil dari kabel yang besar seperti ini. Nah, kawat tembaganya itu ada di dalamnya. Lalu kawat tembaganya ini saya lengkung di bagian ujungnya menggunakan tang seperti ini. Tiga-tiganya sama kita lengkung juga. Nah, buat teman-teman yang tidak punya kawat tembaga, kalian bisa menggunakan uang logam yang berwarna kuning
Setelah kita lengkung bagian ujungnya, lalu kita tancapkan di kentangnya satu persatu. Kemudian kita lanjut dengan menancapkan paku di kentangnya satu persatu juga. Kalian beri jarak 1 cm antara kawat tembaganya dan paku. Setelah itu kita sediakan kabel dan penjepit buaya. Kabelnya kita sangkutkan di penjepit buayanya. Cara menyambung kabel di penjepit buayanya, pertama kita lepas dulu pelindung penjepit buayanya, kemudian kita lilit kabelnya seperti ini di lubang yang ada di penjepit buaya itu, lalu kita masukkan lagi pelindungnya. Nah, ini agak susah kalau kita menggunakan tangan seperti ini. Kita butuh bantuan tang untuk masukkan di pelindungnya seperti ini. Nah, ini sudah kita sambung, lalu ujung kabel yang tidak ada penjepit buayanya kita lilit di pakunya seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa kabel yang sudah dipasang penjepit buaya. Ada satu kabel yang di kedua ujungnya seperti ini. Untuk kabel yang tidak ada penjepit buayanya, semuanya kita lilit di pakunya seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu, di masing-masing kabel yang ada penjepit buayanya kita jepitkan di kawat tembaga seperti ini. Jadi dia saling menyambung. Nah, ini masing-masing sudah kita sambungkan. Kemudian kita sediakan lampu LED seperti ini, lalu sisa penjepit buayanya kita jepitkan di lampu seperti ini. Dan lampunya nyala deh. Sekarang kita coba matikan lampu. Jadi dalam keadaan gelap. Nih, lampunya tetap kelihatan ya teman-teman, cuma dia memang sinarnya kecil. Yang penting percobaan kita berhasil. Nah, anak-anak, gimana videonya? Bagus nggak? Bagus, Tapi patah-patah, jadi nggak terlalu mudeng. masa ada, Bu. Udah nggak itu kalau diperagakan? Lumayan. Kurang. Nggak bisa. Nyalapnya. Ya, nggak apa-apa. Lain kali kita coba bareng-bareng ya. Jadinya agak susah. Sebelum lanjut, Ibu mau nanya nih. Tadi ada bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan percobaan ini? Penting kan Penjepit buaya. Kabel. Ya, Pasti apa itu yang kita perlukan? Sumber energinya apa tadi? kentang. Kentang, betul sekali. Nah, ini anak-anak
cara pembuatan dari aliran listrik menggunakan kentang. Nah, anak-anak bisa coba sendiri nanti di rumah bila ada bahan-bahannya. Bila tidak ada, di lain waktu bisa dicoba. Oh iya, Ibu juga ada tips kalau ingin membuat percobaan ini. Bila lampu LED kurang terang, anak-anak dapat menambahkan sumber energinya, yaitu kentang. Nah, jumlah kentangnya di sini tuh bisa ditambahkan lagi untuk membuat LED-nya terang, tidak meredup seperti tadi ya. Kentang. Gimana? Kurang banget. Ini bisa. Ibu lanjut ya. Nah, selain kentang tadi, ternyata di alam kita tuh banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Coba di sini ada yang membantu Ibu ya, 1 orang anak untuk membacakan. Siapa yang mau? Rafael? Ya, Rafael, silakan. yang ini. Yang bawahnya gambar ini. Iya, betul. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Iya, terima kasih banyak, Rafael. Nah, anak-anak, ternyata sumber energi alternatif itu banyak ya yang di alam. Ada panas bumi, matahari, air, angin, dan biomasa. Nah, energi-energi ini semuanya tersedia di alam dan tidak akan habis. Nah, selanjutnya Ibu akan sedikit memberikan penjelasan mengenai beberapa sumber energi alternatif tersebut. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Saya izin ke toilet ya. Oh iya, silakan. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Nah, lihat di gambar nih. Kira-kira apa nih yang biru-biru? Ada yang tahu nggak? Namanya aku tahu. Panel surya. Panel surya. Ya, benar sekali. Nah, untuk mengubahnya menjadi energi Listrik. Panas. kan bantuan sinar matahari ya. Betul sekali. Ih, pinter-pinter sekali ya anak 4C. Kemudian ada yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Kemudian yang ketiga, ternyata air juga bisa dijadikan sumber energi alternatif. Tapi yang terkhusus adalah air yang deras yang menjadikan sumber energi gerak. PLTA. Pembangkit mesin tenaga air. Betul sekali. Di mana dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Nah, jadi air tersebut dibendung, kemudian dialirkan menurun sehingga mengalir seperti air terjun yang deras untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang sangat besar. Nah, anak-anak, selain dari 4 tadi ada air, angin, matahari, panas bumi, ternyata gelombang laut dan bahan bakar bio juga dapat dimanfaatkan. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan sedikit. Di bahan bakar bio, kenapa itu gambarnya ada hewan ya? Apa yang dimanfaatkan?
Itu kotoran hewan. Kotorannya hewan dimanfaatkan untuk gas, dijadikan gas. Hewan berubah menjadi bahan bakar, di mana yang disebut dengan nama gas bau. metana. Kalau biogas itu dari apa? Gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan organik, Bu. Iya, betul. Bahan organik itu apa aja ya contohnya ya? Aduh, gak aku catat. Ayo. Yang lain tahu nggak bahan organik itu apa? Ayo. Sayur, buah, apalagi. Sayur, buah, sisa makanan ya. Sisa limbah pertanian juga. Nah, itu bahan organik yang bisa didaur ulang. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak dari anak-anak? Tidak. Kita selesai semua jam berapa? Ini sebentar lagi, kita nggak akan lama-lama soalnya Ibu akan ada tugas istimewa untuk anak-anak. Oh my God, istimewa jajan banyak nih. Beneran, Bu? Enggak, itu menyenangkan kok tugasnya. Jangan-jangan Ya kok aku gak enak nih, feelingku gak enak nih. Gak enak banyak-banyak nanti kita tuker poster. Pelatihan bahasa Indonesia, Ibu minta anak-anak membuat poster. Posternya sekreatif anak-anak. Tapi dengan tema mengenai langkah-langkah percobaan membuat aliran listrik. Menggunakan boleh dari ngeprint nggak? Buat lah. Boleh ngeprint nggak? Ambil dari Pertamina lagi. Kurang kamu, Chris. Tulis tangan ya. Kan Ibu mau lihat kreatif apa sih anak-anak 4C. Ya kan kemarin udah buat poster. Poster. Lagi. Kemarin udah buat poster, Bu. Ayo, tak pernah gitu. Aliran listrik. Chris, ambil Chris. Parah. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah kalimatnya dengan menggunakan kalimat yang baku dan benar sesuai kosakata PUB. Nah, kemudian yang kedua mengenai muatan pelajaran IPA. Anak-anak diminta untuk membuat mind map mengenai 4 atau lebih sumber energi alternatif beserta pemanfaatannya. Nah, ini ada contoh mind map-nya. Ini mind map sederhana. Nah, anak-anak bisa kreatifkan, bisa menghiasnya dengan gambar-gambar atau apapun. Sesuai kreativitas anak-anak. Nah, mengenai tugas, ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk pengumpulan tugasnya nanti di form Google yang ada di bawah. Jadi Itu dikumpulinnya paling lambat jam berapa ya? paling lambat jam 3. Kelamaan nggak? Astaga, kira besok. Mau sampai besok? Boleh ya, Bu? Besok boleh nggak, Bu? Ayo besok aja, Bu. Paling lambat besok. Paling lambat jam. Boleh. Jam 7 besok ya. Besok jam 7. Oke? Iya. Pokoknya buat sekreatif mungkin, kreativitas anak-anak, oke? Nah, sebelum Ibu mau menanyakan perasaan kalian, tadi ada yang ingat nggak kita mempelajari apa aja? Aku nggak tahu. Mempelajari energi alternatif dan nama-nama biogas kurasa. Nah, tadi energi alternatif dari makanan apa saja yang bisa kita manfaatkan? Kentang, Lebih untuk kentang ya, kita melihat video percobaan menggunakan kentang. Kemudian tadi energi alternatif di alam yang bisa kita manfaatkan apa saja? Matahari, surya, biomasa, matahari, air, angin,
Ya, panas matahari. Ini panas matahari sama matahari. Betul. Betul. Semuanya memperhatikan berarti ya. Oke. Berarti hari ini gimana pembelajarannya? Menyenangkan nggak? Aku set sama surprise. Aku set. Surprise Aku set dan surprise. Iya ya. Set. Kesulitan nggak? Nggak ada ya? Set. Biasa aja. Set. Saya mau nanya. Gimana? Yang Aku set. Bukan lemon. Mama lemon. gimana? Lemon bisa Bertanya. lemon. Oh yang Pak Iswannya hilang apa? Pak Iswan Enggak. Ada Hilang. Enggak kok, enggak hilang. Jelas Aman. semuanya. hilang. Saya kira hilang. Kali diculik. Oke. Pembelajaran kali ini sampai di sini dulu anak-anak. Nah, untuk waktu-waktu selanjutnya, Ibu harapkan anak-anak memanfaatkan untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan tadi. Ada membuat poster dan membuat mind map. Ingat ya, mind map-nya itu berisi mengenai 4 atau lebih. Jadi minimal 4. Kalau di bawah 4 nanti nilainya kurang. Oke? Ya. Ih, banyak peraturannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Tugasnya ada di Google Classroom. Ada. Nanti Pak Iswan masukin ke Google Classroom. Biar aku Yo, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Siapa yang memimpin? Aisyah, udah siap belum? Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mempertemukan kami bersama pada hari ini. Semoga yang kami pelajari dapat berguna bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, berilah kami seperti hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam api neraka, dan bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Ada doa yang pembelajaran hari ini ya. Maaf jika ada semangat mengerjakan tugasnya. Dan Sampai jumpa di waktu tetap semangat. Terima kasih. Aku ngebut suaranya. Bye. Anak-anak, Dadah. Ya Pak Iswan. share screen-nya bisa di Dadah. stop dulu, Bu. Udah pada keluar ini. Oh, Udah ada yang keluar. Tadinya 27, sekarang 21. mau Bapak foto. Ini gimana Pak? Bapak, ini Aurel Cika has started screen sharing lagi. Ini nggak bisa berhenti. Belum. Kak, tinggal 21 anak Pak.